Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto dengan NIM 21040101044, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang kemaritiman, yaitu wawasan ilmu dan teknologi kemaritiman. Pokok pembahasannya yang pertama, pengenalan teknologi bidang maritim, yang kedua, teknologi maritim di Indonesia, yang ketiga, potensi dan tantangan riset maritim, yang keempat, riset laut ilegal. Baik, langsung kita bahas yang pertama mengenai pengenalan dan teknologi bidang maritim. Laut merupakan sumber kehidupan manusia selain daratan dan udara. Khususnya di Indonesia, perairan Indonesia mencapai 2/3 bagian. Manfaat laut bermacam-macam, yaitu sebagai sarana transportasi, pertahanan keamanan, sumber energi, pertambangan, perikanan dan potensi hasil laut lainnya, obat-obatan dan makanan, serta pariwisata dan lain sebagainya. Dari situ pandangan tentang laut menjadi terbuka, bahwa laut juga menarik untuk dimanfaatkan dan dipelajari. Sedangkan teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknik kelautan, dalam bahasa Inggris Ocean Engineering atau Marine Engineering, adalah cabang ilmu teknik atau rekayasa yang mempelajari bangunan dan struktur yang berhubungan dengan laut. Teknik kelautan, perkembangan teknik sipil yang dikhususkan untuk mempelajari struktur yang berada di daerah garis pantai, coastline, maupun daerah lepas pantai offshore, termasuk anjungan lepas pantai. Sebenarnya perbedaan teknik maritim dan teknologi maritim. Teknik kelautan pada dasarnya mempelajari tentang rekayasa pada bidang offshore dan pantai, khususnya pelajari tentang pemanfaatan serta pengelolaan laut untuk sarana dan prasarana transportasi laut seperti pelabuhan, dermaga, kapal dan lain sebagainya, serta mempelajari sumber daya seperti pencemaran laut, erosi dan sebagainya. Adapun akar dari teknik lautan yaitu berdasarkan pada mekanika, dinamika fluida, geologi, bangunan lepas pantai, dan fasilitas-fasilitas yang ada di pelabuhan seperti dermaga. Sedangkan teknologi kelautan pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari rekayasa yang ditujukan untuk memanfaatkan laut seperti media transportasi dan sumber daya dan ruang. Teknologi kelautan ini merupakan turunan dari teknik perkapalan. Yang kedua, teknologi maritim di Indonesia. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan banyak berbatasan dengan berbagai negara di sekitarnya, merupakan lokasi yang sangat rawan akan konflik perbatasan. Terlebih, Indonesia merupakan wilayah strategis yang terletak dekat dengan beberapa titik jalur pelayaran dunia. Salah satunya adalah Selat Malaka, yang merupakan urat nadi perekonomian yang menjadi tanggung jawab 3 negara, yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Potensi besar yang dimiliki Selat Malaka sebenarnya sama pentingnya dengan terusan Suez dan terusan Panama, karena Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta penghubung 3 dari negara-negara penduduk terbesar di India, Indonesia, dan Cina. Di samping itu, potensi besar lainnya adalah sebanyak 1.200 kapal melintasi Selat Malaka setiap harinya. 22 kapal super ultra large dengan mengangkut antara 1/5 dan 1/4 perdagangan laut di dunia. Potensi besar ini seharusnya menjadi sebuah perhatian pemerintah dalam meningkatkan pertahanan laut Indonesia. Yang ketiga, potensi dan tantangan riset maritim. Luas lautan dibandingkan luas daratan di dunia mencapai kurang lebih 70/30, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara di dunia yang memiliki kepentingan laut untuk memajukan maritimnya. Seiring perkembangan lingkungan strategis, peran laut menjadi signifikan serta dominan dalam mengantar kemajuan satu negara. Alfred Thayer Mahan, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat, dalam bukunya The Influence of Sea Power Upon History, mengemukakan teori bahwa sea power merupakan unsur terpenting bagi kemajuan dan kejayaan suatu negara, yang mana jika kekuatan-kekuatan laut tersebut diberdayakan, maka akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Sebaliknya, jika kekuatan-kekuatan tersebut diabaikan, akan berakibat kerugian bagi suatu negara atau bahkan meruntuhkan negara tersebut. Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan 2/3 luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai, dan hampir setiap pulau di Indonesia kurang lebih 81.000 km, yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia.
Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Selanjutnya, riset laut ilegal. Potensi dan kekayaan alam Indonesia yang luar biasa, wilayah Nusantara menjadi surga riset ilegal kapal asing. Tujuannya tidak lain adalah untuk kepentingan perusahaan, lembaga atau negara yang ingin menguasai bumi khatulistiwa. Banyak data dan potensi sumber daya alam dicuri karena ketidaktahuan dan ketidakpedulian bangsa ini. Sejak era reformasi, survei dan pemetaan laut yang dilakukan pihak asing semakin marak terjadi, mulai dari kerjasama institusi pemerintah dengan pihak asing sampai dengan yang jelas-jelas ilegal alias tidak memiliki izin dari pemerintah Indonesia. Kegiatan tersebut tanpa sadar membawa konsekuensi bocornya data negara yang seharusnya dirahasiakan. Informasi tentang medan laut dapat digunakan pihak asing untuk menentukan taktik dan strategi militer. Jika mereka ingin menguasai wilayah Indonesia, sebenarnya negara telah memiliki peraturan kerjasama internasional di bidang penelitian dan pengembangan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang perizinan kegiatan penelitian dan pengembangan oleh pihak asing di Indonesia. Peraturan pemerintah ini menetapkan ketentuan persyaratan, kewajiban dan larangan yang harus ditaati lembaga atau peneliti asing, mitra serta lembaga penjamin kegiatan penelitian. Peraturan tersebut harus dilaksanakan pemerintah untuk melindungi masyarakat, bangsa dan negara dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan penelitian pihak asing. Seluruh penelitian harus dapat izin dari lembaga penanggung jawab, yaitu Kementerian Riset dan Teknologi, melalui tim yang dibentuk Sekretariat Perizinan Penelitian Asing (TKPIPA). Tim ini merupakan Pokja Interdep yang anggotanya terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Mabes Polri, BIN, LIPI, BPPT, serta kementerian lain yang disesuaikan dengan misi riset. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.